Dia hanya menekan tombol dengan lembut. Klakson berbunyi. Gelombang suara kedua yang hanya bisa didengar oleh zombie. Detik berikutnya, semua zombie dalam radius 5 km menggeram dan menari menuju ke arah ini. Dan alasan pria muda melakukan hal ini hanya karena tempat perlindungan dirinya akan direbut oleh penindas. Dan dia juga kehilangan nyawanya dalam bencana ini. Mungkin nasib pria muda sungguh tragis. Tuhan memberinya kesempatan kedua. Dia melihat kalender, baru menyadari bahwa dia telah terlempar kembali. 12 jam sebelum wabah virus zombie meletus. Dia samar-samar ingat ketika kiamat terakhir tiba. Dia memberikan sisa makanan terakhirnya kepada tunangannya. Namun tunangannya mengeluh bahwa makanannya terlalu sedikit. Dan saat zombie mengejarku, dia menguncinya di luar pintu. Berusaha menggunakan pria muda untuk menarik perhatian zombie dan menyelamatkan diri. Pria muda terpaksa melarikan diri dengan sekuat tenaga. Akhirnya, tanpa sengaja tertangkap oleh sekelompok preman. Tidak pernah terpikir, preman gila yang kejam ini lebih mengerikan daripada zombie. Bahkan memotong kaki pemuda untuk dimasak. Ketika malam tiba, saat dia diam-diam menelepon tunangannya untuk meminta bantuan, barulah dia menyadari tunangannya malah bersekongkol dengan preman. Meskipun panik, dia tak punya pilihan. Untungnya, pemuda bertemu dengan seorang wanita baik hati. Wanita itu tidak hanya membantunya membungkus luka, tetapi juga memberikan semua makanan yang tersisa padanya. Xiao Yuan, Xiao Ling, ingatlah, aku berhutang nyawa padamu. Kamu harus bertahan hidup. Kamu juga harus bertahan hidup. Ingatlah bahwa kamu juga berhutang nyawa padaku. Namun ketika malam tiba, suara sekelompok zombie terdengar di luar pintu. Kim Yun, kamu harus bertahan. Tadi di siaran radio dikatakan, vaksin sudah menyebar di udara. Hari kiamat akan segera berakhir. Xiao Ling, maafkan aku. Mungkin aku tidak bisa bertahan lagi. Pemberitahuan darurat, pemberitahuan darurat. Vaksin tidak efektif. Kerusuhan zombie. Tolong para selamat tinggal di tempat yang aman. Lindungi dirimu. Pemuda tidak mampu melarikan diri. Hanya bisa tinggal di tempat dan dibiarkan zombie menggigit. Saat dia membuka mata lagi, dia menyadari dia telah dilahirkan kembali. Dengan pelajaran dari kehidupan sebelumnya, pria itu memutuskan untuk bertahan sampai akhir. Dia makan roti dengan rakus. Tiba-tiba teringat sesuatu. Kak Hu, sudah 2 bulan kiamat. Aku benar-benar tidak punya makanan. Tidak ada makanan. Lalu apa gunanya padamu? Baiklah, pinjamkan kakimu. Berikan aku 3 porsi daging. Kak Hu, Kak Hu. Kali ini, aku tidak akan lagi menjadi lembut. Aku akan mengumpulkan persediaan untuk sisa hidupku. Hiduplah dengan baik. Saya ingin membuat mereka yang menyakiti saya membayar harganya. Tinggal 12 jam lagi. Virus kiamat tiba. Waktu sangat mendesak. Saya harus siap menghadapi kiamat. Kemudian, seorang pria membawa sertifikat properti datang ke bank untuk menggadaikan 10 juta. Lagi pula besok adalah kiamat. Jadi tidak perlu mengembalikan uang ini lagi. Pria itu baru saja keluar dari bank. Bertabrakan dengan tunangan dan adik ipar. Teringat kehidupan sebelumnya. Wanita itu menipu saya untuk memberi makan kepada mereka. Akibatnya, saya kehilangan 1 kaki. Akhirnya digigit mati oleh zombie. Cai Xiaoxia, akhirnya kamu menyadari. Saya sangat puas dengan sikapmu. Menghabiskan 3 juta untuk menikahiku adalah keberuntunganmu. Kakak, apakah kamu bodoh? Apa 3 juta? Dia memiliki 10 juta di tangannya. Saat itu, adik ipar malah menarik ucapannya. 300 juta masih tidak cukup untuk menikahi kakaknya. Seketika, mas kawin dinaikkan menjadi 8 juta. Dan ditambahkan mobil mewah senilai jutaan. Pemuda itu marah dan mengutuk kedua orang itu sebagai vampir. Biarkan mereka pergi sejauh mungkin. Saat ini dia hanya ingin segera menimbun persediaan. Siap menyambut kedatangan hari kiamat. Kemudian, dia pergi ke gudang supermarket terbesar di seluruh kota. Memberitahu manajer bahwa dia ingin memesan semua barang yang ada di daftar. Manajer merasa aneh setelah mendengarnya. Karena barang-barang di daftar pemuda itu cukup untuk makanannya selama 50 tahun. Mendengar pria itu mengatakan bahwa hari kiamat akan tiba, pemilik toko hampir tertawa terbahak-bahak. Mencurigai bahwa pria itu benar-benar bodoh, atau hanya bercanda padanya. Dan pria itu pun melihat ketidakpuasan sang induk semang. Mengatakan bahwa dia bisa membayar terlebih dahulu.
Tetapi barang harus diantarkan ke rumah dalam 10 jam. Dan berjanji memberikan bonus 100.000 jika sampai 1 jam lebih awal. Akan diberikan tambahan 100.000 yuan. Saat itu, pikiran pemilik toko. Jika ada beberapa orang bodoh seperti itu datang lagi, maka dia akan menjadi kaya mendadak. Kemudian pemuda itu menemui seorang insinyur bangunan. Meminta agar rumahnya diubah menjadi sebuah rumah perlindungan bencana. Tidak hanya mengganti pintu dengan yang sekuat brankas ban, tetapi juga mengganti jendela dengan kaca anti peluru. Atap diisi ulang dengan tenaga surya. Dan sistem pemurnian air. Cukup untuk memenuhi kebutuhannya selama 50 tahun. Aku sudah menghitungnya untukmu. Setidaknya diperlukan. Bisa selesai dalam 5 jam? 5 jam. Bukan begitu caranya. Aku akan memberimu 2 juta. Kesepakatan awan ayah. Tenang saja, serahkan padaku. Ini 2 kotak terakhir. Buatan Cina. Qin Yun, kamu akan kaya. Membeli begitu banyak barang. Aduh. Wah, daging sapi ini terlihat enak. Kamu anak muda ini sukses juga. Berikan juga pada bibimu. Letakkan. Kamu membeli begitu banyak barang. Ada salahnya kalau aku ambil sedikit? Kita tetangga, kenapa harus seperti ini? Aku bilang terakhir kalinya. Letakkan. Kalau kamu bergerak lagi, aku. Wah, Qin, apa maksudmu? Masih mengancam aku. Kamu pikir aku takut denganmu? Ya. Hanya karena aku mengambil sedikit daging sapi darimu, aku akan mati? Seperti tidak bisa membeli dari siapa saja. Kalau bisa beli sendiri saja. Jangan buang-buang waktu. Aduh, bagaimana kamu bicara? Saya pergi ke supermarket walaupun usiaku sudah tua. Capek banget. Lihat saja, kamu beli begitu banyak barang. Juga tidak akan habis dimakan. Ibu ini sedang membantumu. Kalau begitu, aku pulang saja. Saya akan mentransfer Anda 100 yuan. 100 yuan untuk biaya pemakamanmu. Daging sapi kelas atas ini harganya lebih dari 2.000 per potong. Berapa banyak yang kamu ambil? Simpan 100 yuan untuk biaya pemakamanmu sendiri. Apa? Apa katamu? Biaya pemakaman bagus untukmu. Kamu pikir kamu siapa? Masyarakat ini. Ayo, semua orang datang dan lihat. Apakah tidak ada hukum lagi? Ini masyarakat berhukum. Ada masyarakat yang menindas orang tua. Cepat pergi. Jangan membuatku marah. Apa yang salah? Kalau kamu berani, apakah kamu berani memukul orang tua? Kalau kamu berani, pukullah aku sampai mati. Kamu, datanglah. Ayo, datanglah. Ayo. Tuan Qin, jangan memukul saya. Kekal. Berani menghambat ibu dari mencari uang. Tuan Qin, jangan khawatir. Saya akan menanganinya. Barang-barang ini bisa dipindahkan dalam waktu kurang dari 10 menit. Saya pastikan tidak akan menghambat progres Anda. Baik. Hei kamu. Kekal. Hampir membuat ibu kehilangan 200.000. Masih belum pergi. Baiklah, berani-beraninya kamu memukul orang di lingkungan kita. Kamu tunggu saja. Tuan Qin, kamu membeli makanan sebanyak ini. Sekarang ada pendingin yang menggunakan tenaga surya lagi. Meskipun hari kiamat datang beberapa puluh tahun lagi, kamu tidak akan khawatir soal makanan dan minuman. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih. Hari kiamat akan segera tiba. Apakah ada hal lain yang belum saya perhatikan? Benar, saya hampir lupa tentang Xiaoling ini. Meskipun pada hari kiamat sebelumnya, dia tidak mengalami kecelakaan. Tetapi pada kali ini, reinkarnasi. Ada kemungkinan menimbulkan efek kupu-kupu. Tidak bisa. Tunggu. Saya dipotong kaki setelah itu. Saya bertemu dengan Xiaoling. Dengan bantuan dia, saya bisa bertahan hidup. Artinya, dia masih tidak mengenal saya. Ah, tidak peduli. Xiaoling, aku Qin Yun. Waktu terbatas. Aku bilang sama kamu ya. 30 menit kemudian, virus zombie akan menyebar ke seluruh dunia. 99% orang. Semua akan berubah menjadi zombie. Jangan pernah keluar. Tutup pintu dan jendela, matikan lampu, ingatlah. Halo, halo. Ada apa? Lagi ada penguntit. Meneleponmu untuk mengganggu. Orang ini bilang apa padaku? Kiamat segera tiba. Aku akan mengunci pintu dan jendela, jangan keluar. Bukan. Ini terlalu aneh. Ini metode penguntitan yang aneh. Bahkan kiamat muncul. Memang agak aneh. Yang penting, aku tidak mengenalnya. Dia bilang namanya apa? Qin Yun, turunlah kau, bocah busuk. Tunggu. Orang-orang di sana. Sepertinya mereka sedang memanggil nama itu. Ayo pergi dan lihat. Qin Yun, turunlah kau, bocah busuk. Xiaoling. Haruskah dia tinggal di rumah? Mengapa dia ada di bawah? Tidak bisa, siapapun bisa mati. Xiaoling tidak bisa. Qin Yun, turunlah dari sini. Nakal, turunlah dari sini. Itu dia. Sialan Qin Yun ini. Saya sudah berusia lanjut. Mencoba membeli daging sapi darinya. Dia benar-benar menyuruh orang untuk memukulku. Apakah tidak ada hukum lagi?
Mari kita bicarakan dengan bijaksana. Bagaimana bisa ada di kompleks ini? Kamu pria seperti ini. Dia juga mengalahkan orang tua itu. Apakah kamu benar-benar seorang pria? Saudara ipar, kamu bahkan memukul wanita. Kamu menikahi kakak perempuanku seperti ini. Kekerasan dalam rumah tangga tidak diperbolehkan. Harus membayar denda. Ah, sudahlah. Bagaimana tampilan Nyonya Wang? Kalian tahu betul. Pasti dia melihat Qin Yun membeli banyak barang. Membeli banyak barang. Ingin mendapatkan keuntungan. Omong kosongmu. Saya akan memanfaatkan dia. Aku sudah tinggal di kompleks ini puluhan tahun. Aku akan mendapatkan keuntungan dari seorang pemuda. Aku bilang aku akan memberinya uang. Dia sendiri yang menolak. Tidak peduli apapun alasannya, memukul orang tidak boleh. Dan dia juga memukuli wanita dan orang tua. Qin Yun segera minta maaf kepada Nyonya Wang. Kalau tidak, saya akan menuntut Anda secara hukum. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Maaf. Aduh, kamu ikut campur apa sih? Sangat menarik. Qin Yun ini bahkan memukul wanita. Dia bahkan meneleponmu dan bilang apa? Hari kiamat. Menurutku dia pasti gila. Jangan mengomentari jika tidak tahu seluruhnya, jangan asal bicara. Cukuplah, nenek tua yang menjengkelkan. Diberi muka malah tidak bersyukur. Sisi, mari kita pulang. Akan hujan sebentar lagi. Kita juga harus pulang ambil pakaian. Akan lebih menarik jika kita cepat kembali. Kita lihat sebentar lagi. Waktunya hampir tiba. Apa waktu sekarang? Hari ini di sini. Kalau tidak, berikan penjelasan padaku. Jangan berpikir untuk pergi. Berikan penjelasan. Kalau kalian semua bisa bertahan sampai hari ini, aku akan memberikan penjelasan padamu.